minal ilm malaka minallahi min waliyyin wala nasir allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Oke, thank you Batin, syukran, jazakallahu khair, semoga menjadi anak penghafal Al-Quran, yang soleh kita solehah, ya. Oke, Al-Qurannya bisa juga. Oke, syukran ya, sama-sama. Ya, hati-hati ya. Oke, syukran. Barakallahu fiik ya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ialah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, zat yang tak memiliki tandingan. Dialah sang pencipta, pengatur dan pemelihara seluruh makhluknya. Dialah Rabb yang telah memberikan segala karunia nikmatnya kepada seluruh makhluknya hingga tak terkecuali. Serta atas karunia nikmat dan kehendaknya, hari ini kita bisa menyaksikan podcast Arkan tentang tasyabbuh bil kufr. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita. Ia adalah sosok manusia terbaik yang menjadi pilihan Allah serta penutup dari seluruh risalah yang telah Allah turunkan pada utusan-utusannya, yakni habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada umatnya senantiasa istiqamah di atas sunnahnya. Para pemirsa, adik-adik, sobat muslim dan muslimah, dan para penonton di Arkan School TV, alhamdulillah saat ini bisa berjumpa dengan Mister lagi ya. Tentunya udah beberapa waktu kita udah jeda dengan liburan dan sebagainya. Nah, by the way, gimana nih kabar anak-anak sekalian di rumah? Tentunya sehat ya, semoga Allah senantiasa melindungi kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin di negeri ini, dan juga seluruh kaum muslimin di bumi Allah tercinta ya. Terlebih, apalagi dalam keadaan COVID-19 ya, Corona ini tentunya harus lebih ekstra di dalam menjaga kesehatan ya. Nah, kira-kira masih pada semangat nggak nih belajarnya di rumah? Tentunya semangat ya, kan kemarin habis libur panjang tuh, berapa pekan tuh, libur panjangnya itu 3 pekan, Masya Allah luar biasa, udah libur 3 pekan, tentunya siswa-siswi kita, adik-adik, sobat muslim dan muslimah, ada yang jalan-jalan, ada yang pulang kampung ya kan, nah tentu Mister tahu lah ya. Nah, coba kalian bisa berbagi ya, nanti silahkan ditulis di kolom komentar, kalian jalan-jalan kemana ya. Nanti akan Mister bacakan satu persatu, tapi sambil menunggu kalian mengisi komentarnya, di sini Mister ingin mereview sedikit acara kita ya. Jadi hari ini kita adalah acara terakhir di kegiatan Refreshment Day. Nah, untuk sebagai penyemangat kita hari ini ya Mister ya, penyemangat kita semua untuk hari ini, Mister punya jargon nih ya. Nanti ketika Mister bilang podcast Arkan, jawabannya menuntut ilmu menggapai surganya gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, adik-adik baik yang di rumah maupun yang di studio,
ya. Yang mau nonton siapa aja lah, pokoknya yang nonton hari ini harus mengikuti ya. Oke. Mister ulangi ya. Podcast Arkan menuntut ilmu menggapai surganya. Gitu. Kayaknya lebih mantap kalau gini. Jos banget nih ya. Tapi aura-aura panitianya nih, suara-suara aura belum sarapan. Jadi kayaknya belum pada semangat nih ya. Nah, panitia pokoknya harus teriak yang paling kencang ya di studio. Oke. Mister Online sekali lagi ya. Podcast Arkan menuntut ilmu menggapai surganya. Itu sebagai penyemangat. Nah, di sisi lain ya, sekolah Arkan ya, SDIT Arkan Cendekia setelah libur panjang, nah sebagai pemacu semangat adik-adik di rumah, sobat muslim dan muslimah semuanya, ada kegiatan refreshment day ya kan, dari hari Senin. Apa coba temanya, ada yang masih ingat nggak? What new at school ya, apa yang terbaru di sekolah. Kemudian di hari Selasanya ada olahraga bersama dengan Mister Terkaporit. Masya Allah, luar biasa ini. Kemudian hari Rabu sama Kamisnya ada agenda murojaah dan art and craft bersama Faber-Castell. Wah, luar biasa lagi ini. Pasti tentunya nanti hari Senin sebelum belajar udah lebih semangat ya. Nah, hari ini adalah hari terakhir di acara refreshment day dan pertama kali ya acara perdana di SDIT Arkan Cendekia, yaitu apa? Podcast Arkan. Ingat jargonnya apa tadi? Podcast Arkan menuntut ilmu menggapai surganya. Ya, luar biasa emang. Kayaknya udah pada semangat semua ini. Nah, masih sabar nggak ini ya? Nah, hari ini kita mengundang narasumber yang memang ahlinya ya. Karena Allah SWT berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada ahli ilmu ya, ahlu dzikir atau ahli ilmu, orang yang paham ilmunya jika kalian tidak mengetahui. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kita hari ini ya, Ustadz Abu Yahya Yudi Handoko SPDI. Kepada beliau kami persilahkan. Nah, Ustaz, ini boleh salaman kan, Ustaz? Oh, boleh. Oh, boleh ya. Salaman dulu ya. Alhamdulillah. Nah, adik-adik di rumah, nah ini perkenalkan, beliau adalah Ustadz Abu Yahya Yudi Handoko SPDI. Nah, by the way nih Ustaz, ini kayaknya kalau Ana harus manggil antum Abu Yahya Yudi Handoko kepanjangan ini, kayak gerbong kereta gitu jadinya ya. Kira-kira nama panggilan yang simpelnya aja gimana Ustaz? Iya, Abayah ya saja. Abayah ya? Iya, Oh, Masya Allah. Biasa Abayah ya. anak-anak atau teman-teman mengambil Abayah ya saya. Abayah ya. Iya. Nah, jadi Ustadz Abu Yahya gitu ya. Ada di rumah, nanti kalau ketemu di jalan atau di pom bensin atau di minimarket atau manapun, beliau adalah namanya Ustadz Abu Yahya. Nah Ustadz, ini acara perdana, jadi ya harap maklum kalau nanti ya kita masih belajar ya. Panitia ini luar biasa, dia punya ide kreatif yang, karena memang perkembangan media ya, jadi kayaknya buat podcast asik nih. Insya Allah. Dan dilancarkan ya. Amin. Ini kita mau berbagi sedikit nih Ustaz, karena sempat baca profil yang dikasih sama Mr. Wahyu Ustaz. Antum dari kampung, bahasanya jelek banget ya. Ini Nggak memang dari kampung. ya, melihat apa namanya profil pendidikan gitu ya, maksudnya dari SD, SMP, SMA itu kan di kampung ya Ustaz. Banyumas Ustaz. Di Banyumas. Banyumas. Kota Wawan. Keperwe kabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi orang apa kada kepenak ya? Oh sama nih ya. Nanti kalau saya udah keluar bahasa aslinya bisa pada ketahuan nih. Banyumas kan ada Ustadz Abdul Zain juga ya. Iya, beliau dekat dengan kami. Oh, Masya Allah, itu luar biasa ya. Iya. Oke. Nah, Ustadz bisa berbagi cerita nggak gimana sih dulu zaman sekolah di kampung? Saya juga ngalamin banget Ustadz, tapi bisalah berbagi sama adik-adik.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Baik, adik-adikku sekalian, teman-teman dan pemirsa semua, ya. Perkenalkan saya Yudi Handoko ya aslinya nih. Dari namanya sudah terdetek ya dari mana asalnya. Namun sebenarnya lahir saya di Jakarta justru. Ya, di 26 Januari 1983 yang lalu. Jadi sekitar 38 tahun mau 38 tahun Masya Allah. Ya, tapi memang pendidikan saya dari SD, Tsanawiyah, ya, kemudian di SMA, itu di Banyumas ya, kota yang sangat saya rindukan. Di Kota Wangen ya, Banteran. Sebenarnya adik-adikku sekalian, dimanapun kita belajar, sebenarnya bisa berpotensi untuk menjadi orang yang berhasil ya. Bukan berarti Abah Yahya. Nah, ini panggilannya biasanya Abu Yahya ya. Bukan Abu Yahya itu orang yang udah berhasil, bukan. Semua orang itu ketika berhasil ketika sudah mendapatkan janji Allah itu surganya kelak ya. Namun kita menuju ke sana gitu ya. Jadi ada adikku yang berada di sana, di mana, di penjuru dunia, bahkan mungkin di tempat-tempat yang sekolahnya itu di pedalaman, itu jangan sampai kecil hati bahwa itu hanya sebagai wasilah ya, sebagai wasilah bagi kita untuk mendapatkan pendidikan, dan insya Allah dengan qadar Allah kita bisa berkembang ya selama kita mau belajar. Jadi seperti itu Mas atau Mr. Rashid ya. Oh ya Mr. Oh tadi belum perkenalan. Oh, saya nanya di sana tadi. Oke, kayaknya Ustadz Abu Yahya belum kenal sama Mr. Nya. Oke. Ini MC kita hari ini Mr. Rashid Saifuddin Anwar ya. Biasa dipanggil anak-anak Rashid. Mr. Rashid ya. Sudah menikah belum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baru ya. satu. Baru satu. Ya, tapi insya Allah cukup satu aja. Cukup satu aja. Asik Mas Rashid. Nah, ini ya itu tentunya dulu kalau zaman itu bayangin sekolah di zaman tahun berapa? Tahun 1990. Tahun 1990 itu baru masuk sekolah dasar saya. Baru masuk sekolah dasar. Lulus SD 1996. 1996 iya, ya. Demikian. Itu baru lahir saya. Itu tuh bener dulu pengalaman tahun 2000 ya, belajar di kampung itu ya luar biasa lah, kita masih pakai kapur. Oh iya betul. Dulu pokoknya kucel banget lah. Tapi setelah masuk Arkan ini nggak tahu suasananya beda. Iya sekarang udah luar biasa pendidikan anak. Adik-adik harus bersyukur karena tidak panas-panasan seperti kita dulu ya. Gitu. Apalagi sekarang semua orang udah AC ya. Ini bagi siapa aja yang lagi nonton nih, mau adik-adik, orang tua atau saudara ya, mungkin orang tua, wali murid punya saudara atau punya tetangga ya, bisa mendaftarkan ke Arkan. Nah, karena tentunya kita udah tahu lah gimana perbandingan sekolah ya. Arkan sendiri aja sudah semua orang udah AC, kelas sudah kondusif, kemudian dididik oleh guru-guru yang ahlinya, maksudnya profesional dalam bidang itu. Kemudian apalagi ini kan masih sekolah baru Ustaz. Ya, jadi tentunya kuota sangat terbatas sekali. Nah ini sayang banget kalau misalnya belum mendaftarkan. Nah, karena mumpung gelombang kali ini masih buka ini Ustaz ya. Gitu. Ya mudah-mudahan dimudahkan. Amin ya rabbal alamin. Nah ini sebelum kita mulai Ustaz, kita mau melihat anak-anak yang sudah standby. Oh Masya Allah. Ya. Anak-anak yang udah standby ini siapa? Tadi kan kita sempat ngajak siapa sih yang udah komentar jalan-jalannya. Tapi sedikit terganggu ini. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya udah ngisi ya. Kita cek dulu siapa ya yang udah mengisi. Di situ ada udah banyak ya, udah 262 penonton. Masya Allah, ini udah standby. Ada Istiqomah Queen, Nadine hadir kelas 3 Fatimah, Malvino hadir. Ini Zuliani Oktari udah komentar mulai. Tapi sepertinya teman-teman di rumah belum ada yang komentar ini ya. Jalan-jalan kemana nih kira-kira ini? Belum.
Assalamualaikum, aku Fadil kelas 3, Ali bin Abi Thalib hadir. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, Waalaikumsalam Fadil ya. Syukron doanya. Kemudian ada Aska, ada Kairina. Siapa lagi ini? Udah banyak. Tapi belum ada yang komentar jalan-jalan kemana nih? Ya. Oke. Ini udah diingetin sama panitia ya. Nggak boleh panjang-panjang intronya. Oke. Syukron panitia ya udah ngingetin kita. Nah Ustadz nih kayaknya apa nih MC-nya panjang kalam. Ya kalau dalam istilah MC kan bahasa Jawa itu ya kadang bahasanya agak kasar sih. Jadi memang banyak ngomong. Kalau kita nggak ngomong dimarahin sama panitia. Kita banyak ngomong dimarahin juga sama panitia. Oke, kita udah nggak usah kelamaan ya. Tentunya teman-teman juga di rumah udah apa namanya nggak sabar mau belajar. Nah adik-adik di rumah sebelum pemateri kita menjelaskan materi kita hari ini bahaya tasyabuh, tetap sediakan alat tulis ya untuk mencatat materi-materi apa yang sudah kita dapatkan. Nah gini Ustaz, di motion grafis yang sudah kita share itu kan disebutkan sebuah hadis ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad ya. Iya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh atau mengikuti suatu kaum maka dia termasuk bagian darinya. Nah ini penjelasan makna ini apa Ustaz? Karena realita faktanya banyak sekali hal-hal yang terjadi gitu Ustaz. Apa itu Ustaz? Oh baik. Kita mulai ya, adik-adik sekalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang mulia ini kita berjumpa lagi di kesempatan yang berbahagia ya. Dalam acara yang mungkin sudah ditunggu-tunggu dari adik-adik sekalian dimanapun berada. Wabil khusus teman-teman adik-adikku sekalian yang sekolah di sekolah Arkan Cendekia ya. Materi yang insya Allah akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai tadi disampaikan oleh Mas Rashid ya. Saya panggil Mas aja seperti dari Jawa nih. Ya Mas Rashid ya. Iya. Iya ya. Lebih kelihatan muda. Muda ya. Ya jadi mengenai bahaya tasyabuh ya. Tadi disebutkan oleh Mas Rashid ada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan yang lainnya yang bunyinya singkat sekali yang tadi disampaikan ya. Man ya qala Nabi sallam man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum ya. Jadi barang siapa yang menyerupai ya sesuatu kaum maka dia termasuk golongannya atau termasuk bagian dari kaum itu tersendiri. Ya, dan ini bagian dari dalil yang disampaikan oleh para ulama dari sekalian, yakni tentang materi yang akan kita sampaikan ini, yaitu mengenai tasyabuh. Namun mungkin sebelumnya kita akan mengetahui sebenarnya tasyabuh itu apa, gitu ya Mas Rasid ya. Karena jangan sampai materinya bla 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 gitu ya. Nanti adik-adikku apa sih sebenarnya tasyabuh itu? Ini nanti nggak nyambung ya, jaka sembung jadinya. Ya. Tasyabuh adik-adikku sekalian, ini saya ambil dari bahasa Arab ya. Ya, jadi tasyabuh itu ternyata berasal dari, adikku catat nih, barangkali nanti ada pertanyaan dari saya, Bu Yahya ya. Ya, ini berasal dari kalimat tasyabbaha ya tasyabbahu. Ya, tasyabbaha ya tasyabbahu ya, yang artinya itu banyak mencontoh, meniru, mengikuti ya, mengikuti dan seterusnya. Artinya singkatnya adalah tasyabuh itu artinya meniru. Ya, tasyabuh itu artinya meniru. Nah, dalilnya adikku sekalian, atau yang pertama adalah hukumnya. Nah, hukum tasyabuh itu apa ya adikku sekalian? Jadi sebenarnya di sini ada dua ya, tasyabuh mengikuti sesuatu yang baik, yang kedua mengikuti sesuatu yang tidak baik. Kalau tasyabuh yang pertama, tasyabuh mengikuti sesuatu yang baik, maka justru ini merupakan sesuatu yang dianjurkan adik-adikku sekalian ya. Ya, misalkan kita mencontoh akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu di antara akhlak beliau adalah sering memberi salam. Nah, kita mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Ya, mencontoh Nabi ketika Nabi mengajarkan untuk menyebarkan salam, maka kita ikutin. Nah, kalau tasyabuh seperti ini itu adalah tasyabuh yang dibenarkan. Nah, yang kedua tasyabuh yang tidak dibenarkan.
Nah, kira-kira apa ada di sekalian? Tasyabuh yang tidak dibenarkan. Tasyabuh yang tidak bisa dibenarkan atau dilarang ada dua juga nih ada di sekalian. Ya, yang pertama tasyabuh bil kufar. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini insyaallah ya. Yang kedua tasyabuh dengan orang-orang fasik. Artinya mengikuti, mencontoh, meniru sesama muslim, mungkin dia masih muslim namun dia fasik. Ya, maka kita akan sebutkan contoh-contohnya insya Allah. Adik-adikku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa yang berbahagia, kita harus tahu ya dalil mengenai larangan tasyabuh bil kufar ini. Ya, dalil mengenai tasyabuh bil kufar ini. Dalilnya adalah baik dari Al-Qur'an, ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Qur'anul Karim, ada di kuca catat, bisa buka di surah Al-Hadid ayat 16. Ya, di surah Al-Hadid ayat 16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu. Sebenarnya ini bagian dari ayat yang agak panjang sebenarnya ya. Wa la yakunu, janganlah mereka ya kalladzina utul kitab, seperti orang-orang sebelumnya yang telah diberikan kitab kepadanya min qablu. Nah, adik-adikku sekalian, seorang ulama, yakni ulama yang sering adik-adikku sering dengar, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika mengomentari ya, ayat yang mulai ini wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, surat Al-Hadid ayat 16 ini adik-adikku sekalian, beliau mengatakan hal ini merupakan larangan bagi kita ya sebagai seorang muslim untuk tidak mengikuti atau tasyabuh ya terhadap orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Tapi sebelumnya ABH mau nanya nih. Orang kafir itu siapa ya? Ya, orang kafir itu semua orang yang di luar Islam, yang tidak beragama Islam atau yang tidak meyakini Islam itu sebagai agama yang benar. Itu kafir ya. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adik sekalian, jadi ayat yang mulai ini kata beliau adalah merupakan larangan bagi kita sebagai seorang muslim untuk mengikuti, untuk meniru, mencontoh sesuatu ya dari orang-orang kafir. Demikian juga seorang mufassir ya, seorang ahli tafsir, adik-adikku sering dengar Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya. Itu beliau rahimahullah taala pernah mengatakan ketika menafsirkan ayat yang tadi kita baca surat Al-Hadid ayat 16, beliau mengatakan walihada nahallahul mu'minina an yatashabbahu bihim fi syai'in minal umuri al-usuliyah wal far'iyah, kata beliau. Jadi kata beliau oleh karena itu walihada nahallahul mu'minin, Allah melarang orang-orang yang beriman an yatashabbahu bihim, menyerupai mereka. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Ya, bi syai'in, dalam bentuk atau hal perkara dari mereka minal umuril usuliyah wal far'iyah, baik masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah yang dasar, atau masalah-masalah furu'iyah atau masalah-masalah cabang dari mereka, kebiasaan mereka. Ya, ini teman-teman ada juga bisa lihat di tafsir Ibnu Katsir. Ini ayat dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan dalil larangan kita mengikuti, mencontoh orang-orang kafir. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua itu dalil Al-Hadis, dari qaul atau sabda Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis yang tadi dibaca oleh Mas Rashid tadi ya, Mr. Rashid ini, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa tidak boleh ya, siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kata Nabi dia termasuk bagian kaum itu sendiri. Masya Allah ya, penjelasannya lebar sebenarnya, panjang sebenarnya ya. Ada dalil satu lagi, ada adikku sekalian, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ya. Imam Tirmidzi dalam hadis yang nomor 2695. Itu bunyinya
laisa minna man tasyabbaha bighairina, ya. Laisa minna man tasyabbaha bighairina. Hadisnya pendek-pendek ini adik sekalian. Kalau ada adik bisa nulis, bisa langsung dihafal, ahsan wa afdal, ya. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu riwayat Imam Ahmad. Kalau yang riwayat Imam Tirmidzi, laisa minna man tasyabbaha bighairina. Kata Nabi SAW, bukan termasuk golonganku. Ayo. Ketika Nabi SAW mengatakan tidak termasuk golonganku, tidak termasuk umatku. Terus kalau kita bukan umat Nabi Muhammad, umat siapa dari sekalian? Siapa orang yang dikatakan bukan termasuk golongan atau umat Nabi SAW? Nah, man tasyabbaha bighairina, bukan termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang niru-niru, ya, niru-niru atau mencontoh dari selain kami, yaitu tentu orang-orang kafir, ya. Ini dalilnya. Ya, saya biasanya memang runut, ya. Pertama dari makna, kedua dalilnya apa, kemudian yang ketiga ada di sekalian, ya, untuk memanfaatkan waktu, karena waktu itu tidak panjang. Yang penting ada di fokus, bisa mengambil manfaat apa yang Abah sampaikan. Kemudian ada di sekalian, tentu kebiasaan orang kafir itu kan banyak sekali, betul tidak ada di sekalian? Ya, maaf sekali kalau ada di misalkan lihat pas hari Ahad, ya, hari Ahad itu kita lihat ada orang-orang yang berpakaian, ya begitulah mereka ke tempat ibadah mereka. Misalkan ada yang sepintas kita kita lihat dari mereka, kadang-kadang ada juga yang orang muslim juga make gitu, ya. Misalkan, ya, mereka pakai mobil, ya, mereka pakai motor, mereka pakai sepatu, mereka pakai baju, ya. Nah, maka patokan tasyabuh itu apa, adikku sekalian? Artinya gini, patokan tasyabuh yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu tasyabuh yang seperti apa? Nah, ini harus tahu, adikku sekalian. Nah, ini disampaikan, ya, Mr. Rasid, ini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, beliau itu ulama dari Saudi, ya, yang sering ke Indonesia. Pernah lihat nggak? Ada pernah lihat nggak? Kayak beliau itu belum lama beliau sekarang menjadi imam rawatib di Masjid Kuba. Wah, Masya Allah, ya. Ketika saya ke sana waktu tahun lalu itu, beliau sudah menjadi imam tetap di Masjid Kuba. Beliau mengatakan, adikku sekalian, ya, mengatakan bahwa atau menjelaskan patokannya apa? Kita dilarang tasyabuh kepada orang-orang kafir. Beliau mengatakan ad-dhabitu litasyabuh bil kuffar. Yani patokan tasyabuh, kata beliau, dengan orang-orang kafir, an yaf'alal insana. Nah, ini ada sekalian. An yaf'alal insana fi'lan la yaf'aluhu ilal kuffar. Nah, ini. Jadi patokan tasyabuh, kata beliau, adalah melakukan perbuatan yang tidak dilakukan kecuali itu menjadi ciri khas orang-orang kafir. Atau dikatakan, kata beliau kan, la yaf'aluhu ilal kufar. Sesuatu yang dilakukan oleh kita ini, yang kita contoh ini, itu tidak dilakukan aslinya selain mereka. Jadi itu ciri khas mereka. Mereka sering melakukannya, ya. Tapi beliau mengatakan la bimuqtadul insaniyah. Namun hati-hati, di belakangnya beliau mengatakan bukan sesuatu yang sudah atau dibutuhkan oleh manusia. Nah, makanya tadi ada contohnya mobil. Ustadz atau Abaya itu pakai mobil, kita juga pakai mobil, kita sabu dong. Nah, ini beliau penjelasannya di bukan masalah-masalah yang memang manusia itu membutuhkan. Nah, mobil kan butuhin, sepatu juga dibutuhin, sama, ya. Nomor aja yang beda, warnanya beda, mereknya beda, tapi kan sama-sama sepatu. Itu kalau dibutuhin tidak apa-apa. Namun yang dilarang, kata beliau, adalah sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Demikian juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau perkataannya panjang, kalau saya baca panjang nanti waktunya habis, ya. Tapi saya baca maknanya. Kata beliau, patokan tasyabuh, ya, kepada orang-orang kafir yang dilarang adalah, beliau mengatakan, seorang muslim melakukan hal yang merupakan ciri khas
orang-orang kafir. Ini sama dengan penjelasan sebelumnya sebenarnya. Nah, ini ada di Gus kalian ya. Maka nanti kita akan sebutkan apa saja yang menjadi ciri khas mereka. Begitu ya, ada di Gus kalian ya. Jadi maaf sekali saya ulangi lagi, bukan semua kita tasabuh, dikatakan tasabuh yang dilarang. Ya. Namun sesuatu yang menjadi ciri khas mereka. Ya. Contoh dari tasabuh. Yang kelima, contoh dari tasabuh yang dilarang itu apa? Nah, yang pertama, ini agak panjang nih dari Gus kalian, karena ini yang paling ramai, yaitu perayaan ulang tahun. Perayaan ulang tahun. Nih, kalau ingin ulang tahun, tadi masih ingat gak Abayah lahir tanggal berapa tadi? Ini dari krunya juga ingat gak? Tanggal 25 Januari, 25 Januari nikah saya. Waduh, saya ingat terus ya. Tanggal 26 Januari ya, itu lahir Abayah ya. Tanggal 25-nya nikah saya. Berarti 1 hari sebelum ini ya. Itu tambahan. Nah, kalau Abayah pengen ulang tahunan, wah udah disiapin dari sekarang. Mungkin nyewa gedung, beli balon 1 truk. Ya. Biasa itu ya. Kemudian beli kue yang lebarnya 1 tampan gitu, nampung gede. Ya, jangan tanggung-tanggung gitu. Namun ternyata ya, apa yang insya Allah kita sampaikan ini bertentangan dengan apa yang misalkan diniatkan oleh sebagian muslim. Maka mudah-mudahan ada di Gus kalian, terutama bagi bapak dan ibunya nih. Anak biasanya ngikutin bapak ibu, ya. Anaknya nggak mau, bahkan nggak ingat mungkin. Ibu bapaknya yang ingat, wah ini anak saya nomor 3 ini, bentar lagi mau ini. Akhirnya disiapin dan seterusnya. Kadang-kadang bapaknya rela cuti kerja gitu ya, Masya Allah ya. Apakah ini dibenarkan? Maka lihat ya penjelasan dari para ulama kita. Ada di Gus kalian dan para orang tua khususnya dia berkaitan dengan ulang tahun ya. Perayaan tersebut itu tidak terlepas dari 2 kemungkinan. Ini penjelasan ulama, saya jangan membaca ya, tapi saya jelaskan insya Allah. Ya, tidak terlepas dari 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama artinya niat. Nah, ini pasti nanti buat alasan sebagian ya. Yang pertama, ada yang melaksanakan ulang tahun itu, ada di Gus kalian atau Bapak Ibu, itu dianggap sebagai bentuk ibadah. Dianggap sebagai bentuk ibadah atau menjadikan hari itu hari spesial untuk melaksanakan ibadah tertentu. Ya, dalilnya katanya kan untuk tanda syukur seperti itu. Ya, maka kondisi ini ada di Gus kalian, Bapak Ibu sekalian di rumah, kondisi ini ya, memungkinkan perayaan ulang tahun itu biasanya dirayakan secara khusus. Ya, biasanya mengundang anak yatim, betul tidak? Ya, mengundang anak yatim, kemudian juga mentraktir makanan. Subhanallah, siapa sih yang nggak mau ditraktir ya? Gitu ya, siapa yang mau ditraktir? Tapi coba lihat ya, penjelasannya. Kemudian juga mengundang orang-orang untuk berdoa di rumah, ya, dengan doa-doa yang ya, saya juga kadang nggak tahu doanya nggak nyambung dengan yang acara ulang tahun itu. Kan doanya kadang-kadang lain, karena memang kita tidak tahu aja yang dibaca oleh orang yang baca doa ya. Kemudian juga diadakan misalkan acara-acara zikir, bener nggak? Yang gedean itu acara zikir, acara sedekah, ada anak yatim, semua ini baik bukan? Baik, ya baik. Di hari ulang tahun misalkan Abayah tanggal 26 Januari ini mengundang Pak Ustadz untuk ceramah, undang anak yatim untuk dikasih santunan, kemudian undang teman-teman jamaah untuk zikir bersama di rumah, baik menurut kita. Ya, baik menurut kita. Namun ada di Gus kalian rahimakumullah, ya. Ternyata ini harus ditelah dari agama kita ini. Ya. Karena tadi yang dibaca oleh adik kita, siapa namanya Mas? Tadi Basit. Oh, Mas Adik Basit ya. Basit ya, membacakan surat apa tadi? Ayo, Al-Baqarah ayat 120. Ini buat pertanyaan nanti, tapi udah dikasih. Gak apa-apa ya. Yang tadi dibaca oleh adik kita, adik Basit, itu Al-Baqarah 120. Gak jadi ditanya dah. Ya, nanti ganti yang lebih susah. Wah, nanti Insya Allah ya menang, Insya Allah ya, kalau nggak jawab nanti kasih ini ya. Boleh ya. Nah,
Itu di surat itu disebutkan kan walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu udah janji mereka ada di sekalian. Janji mereka artinya mereka tidak akan ridho terhadap kita sampai mereka itu mengajak kita ikut mereka. Nah gitu. Dalilnya apa? Dalilnya banyak sekali. Kadang-kadang kita melihat itu di kan baik Ustadz ngundang ini ngundang itu ada santunan nasi sedekah, tapi lihat ada di sekalian kita agama kita punya aturan sendiri, bener nggak? Punya aturan sendiri, jangan ambil peraturan orang lain, bahaya. Nah kemudian ada di sekalian dalam kondisi ini itu tidak diperbolehkan, bahkan ya maaf sekali saya sampaikan di sini nih. Kalau acara-acara yang tadi dikhususkan di hari ulang tahun itu dianggap ibadah, maka para ulama mengatakan ini merupakan perbuatan yang mengada-ada dalam ajaran agama kita. Ya, bahasa Arabnya apa? Cari sendiri ya. Bahasa Arabnya mengada-ada. Jadi soal aja. Surah ya. Jadi soal ya. boleh. Jadi mengada-ada. Ya, mengada-ada. Sedangkan ada di sekalian Nabi SAW dalam banyak hadis itu menceritakan orang yang melakukan ibadah yang diada-ada sedangkan tidak dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi SAW itu termasuk ibadah yang tidak akan diterima. Coba bagi Bapak Ibu sekalian sudah ngumpulin uang ya berapa tahun yang lalu dipakai untuk ini, untuk itu, untuk biaya ulang tahun anak, namun dikatakan oleh Nabi awaradun, tertolak, yang diharapkan kan pahala tidak dapat apa-apa. Kira-kira menjadi orang rugi nggak? Rugi sekali. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan seterusnya, beliau SAW mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna waradun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah ya yang tidak berasal dari kami, tidak diajarkan oleh kami, maka amalan itu tertolak. Insyaallah tertolak. Jadi sia-sia. Sudah nyewa gedungnya, ngabisin uangnya, juga bapaknya udah cuti, seharusnya dapat gaji full dari enggak ya. Itu rugi berlipat-lipat. Masya Allah. Ya. Dan tentunya ada di sekalian perbuatan ini perbuatan yang dosa, maksiat ya. Baik, yang kedua, bisa juga kondisinya seperti ini. Ada yang mengatakan, "Oh, saya nggak mau ibadah itu. Saya cuma ingin untuk senang-senang aja," katanya. Ya, maka anggapan perayaan ulang tahun yang kedua ini mereka mengatakan sebagai bentuk adat kebiasaan saja. Apalagi maaf ada ibu sekalian dan ibu bapak sekalian, itu biasanya satu perumahan itu sudah kebiasaan. Ya, bahkan ada cerita nih ya, itu yang tanggal lahirnya itu rumah A, rumah B, rumah C, rumah D, rumah E itu berderet tanggal lahirnya. Coba. Jadi hari itu gini, hari ini ke sini, besok ke sini, kasih beli kadonya 100 ribuan, 500 ribu, sedangkan sekolah belum bayar. Aduh gimana kira-kira tuh. Dan itu terjadi karena nggak enak, dia udah ngasih saya juga ngasih. Ini budaya adat istiadat yang mungkin sebagian mengatakan boleh atau bagus, tapi ternyata dari sisi lain ada orang-orang yang memang membutuhkan tapi ternyata memaksakan diri ya. Jadi menjadikan kebiasaan semata hanya sebagai sarana untuk bersenang-senang katanya dan tidak ada dalam rangka niatan untuk ibadah. Apakah ini juga dibenarkan? Coba lihat penjelasan ulama. Bentuk yang kedua ini ada di sekalian ya, perayaan ulang tahun ya yang diniatkan untuk senang-senang semata ini pun tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Ini dalilnya. Saya mah bukan perkataan saya, abayahnya mau nyampein hadis Nabi SAW. Nabi SAW orang yang kita cintai, bukan Anda itu sekalian. Orang yang kita cintai, berarti orang kita cintai kita ikutin. Termasuk apa yang dikatakan beliau SAW. Lihat hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya. Beliau SAW menceritakan ya li ahli jahiliyah atau li ahli Madinah, dalam riwayat li ahli Madinah yaumani fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Jadi ketika Nabi SAW ini diceritakan oleh Ibnu Abbas ya. Ketika Nabi SAW itu hijrah ke Madinah, itu beliau SAW mendapati orang-orang Madinah itu memiliki dua perayaan, dua hari yang sering mereka bersenang-senang. Makanya fi kulli sanatin yal'abuna fihima. Ya, jadi setahun itu ada dua hari raya yang biasa dilakukan oleh orang-orang Madinah, orang-orang jahiliyah.
Yang keduanya ini yal'abuna fihima. Yal'abu itu asal kata dari la'iba, main-main, artinya bersenang-senang. Nah, sama dengan tadi, kan pengen senang-senang doang, Ustaz. Itu ya. Pengen senang-senang doang. Pengen niup lilin lah, pengen balonnya dijodorin itulah gitu kan ya. Nginjek telur, kalau di kampung kan nginjek telur, telurnya diangkat. Nah, macam-macam ya. Subhanallah. Nah, maka tadi malam maqadiman Nabi SAW ilal Madinah qala, ya, maka ketika Rasulullah itu datang kepada orang Madinah, maka beliau SAW mengatakan, qala kana lakum yaumani tal'abuna fihima. Kalian itu memiliki 2 hari raya yang di dalamnya 2 hari raya itu mereka senang-senang. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumul adha. Namun kata Nabi SAW apa? Wa qad abdalakumullah. Namun ketahuilah Allah telah mengganti buat kalian khairan minhuma, dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada keduanya tadi. Apa kira-kira ada di kalian? Yaumal fitri wa yaumul adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Iya, kita udah senang-senang. Senang-senang kan ada juga oleh Idul Fitri dikasih uang ya. Benar nggak? Dikumpulin tuh amplop, bukan amplopnya, uangnya ya. Amplopnya juga dikumpulin tuh, amplopnya kan bagus-bagus biasanya, jangan disobek buat tahun depan. Depan dapat lagi. Dikumpulin sebenarnya bukan amplopnya, dari kesehatan uangnya ya. Uangnya buat nabung, buat bayar SPP, buat umroh, buat sedekah, buat apa saja sebenarnya. Ya, jangan amplopnya dikumpulin. Ini ada ibu sekalian rahimakumullah. Jadi satu di antara sekian contoh yang kedua adalah perayaan tahun baru. Nah, ini yang baru-baru ini masih hangat. masih hangat ya. Ini sampai jam berapa Mas Rasid? Sampai jam berapa ini panitia ini? Atau kita bebas saja? Masya Allah. Bebas. Kita bebas saja. Jam 10 ya. Ya, dari sekalian. Jam 10. Yang kedua adalah perayaan tahun baru. Ini tahun baru. Tahun baru itu maksudnya ya tahun baru. Tahun baru Masehi ya. Di tahun ini kita baru setengah bulan yang lalu ya, Mas Rasid ya, kita lewati tahun baru. Ada di sekalian sebelum saya Abu Yahya menjelaskan tentang tahun baru, sebenarnya ada di sekalian yang perlu diperhatikan, perlu kita pahami bahwa perubahan atau pergantian waktu, baik detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, ya, tahun baru itu sebenarnya harusnya kita selalu muhasabah, ya, muhasabah dari sekalian. Karena pada hakikatnya ketika kita berubah waktu, jangankan tahunnya, detik aja yang tadi kita laksanakan, kemudian sekarang itu udah berbeda, maka itu mengurangi jatah kita sebenarnya. Betul nggak Mas Rasid? Ketika kita berubah waktu, kita itu sebenarnya mengurangi jatah umur kita di dunia ini. Ada jatahnya 100 tahun, ya. Kemudian dia ketika tahun baru 2021 ini umurnya menjadi 60. Jadi dia berkurang, tinggal 40 tahun lagi. Terus bertambah lagi umur, berkurang umurnya lagi. Masya Allah. Itu seharusnya. Maka ada nasihat dari seorang sahabat terbaik Nabi SAW, itu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kita halatid dunia mudbirah, warta halatil akhirat mukbilah. Jadi kata beliau bahwa dunia itu pada hakikatnya sebenarnya sedang meninggalkan kita, dan akhirat ya itu sebenarnya sedang mendekati kita. Artinya ada di sekalian, berubahnya waktu, ya, hari, bulan, tahun, ini kita sedang mendekati kematian. Maka dari ini saja sebenarnya, dari sini saja sebenarnya, seorang ketika berubah tahun, ada tahun baru lah, ada tahun bulan, pergantian bulan, pergantian hari, itu sebenarnya kita harus merasa, ya Allah, semua saya semakin sedikit, amal saya semakin ya kecil kemungkinan untuk dilaksanakan karena semakin sedikit waktu yang Allah katakan, ya. Maka tahun perayaan tahun baru ini juga termasuk
bagian dari tasyabbuh bil kuffar adikku sekalian ya. Adikku sekalian, pernah membaca surah Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Bunyinya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Ihdinas siratal mustaqim, bukankah adikku sekalian ketika kita sholat 5 waktu bahkan ditambah dengan sholat sunnah ya, itu kita sering baca ayat ini. Artinya apa sih? Ihdinas siratal mustaqim ini doa. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Nah, sekarang Abai mau tanya, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah, jalan seperti apa? Di ayat 7 ada di kalian, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa? Ahli tafsir mengatakan para nabi, para syuhada, para sahabat, ya, dan seterusnya. Ghairul maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya, kata Allah, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Siapa al-maghdub dan al-dhalin ini? Al-maghdub orang-orang yang orang Yahudi, al-dhalin Nasrani. Nah, di ayat ini, 2 ayat ini yang sering kita baca minimal 17 kali dalam sehari semalam, seharusnya diaplikasikan adikku sekalian. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalannya yang dua orang ini, dua kaum ini, yaitu Nasrani dan Yahudi. Namun dalam sisi lain kita masih ikut mengekor tasyabbuh kepada kegiatan mereka. Jadi antaranya adalah perayaan tahun baru, ya. Maka adikku sekalian, perayaan tahun baru itu masuk perayaan mereka. Maka subhanallah banyak sekali kerusakan di malam tahun baru itu. Di antaranya apa? Kira-kira adikku sekalian. Yang pertama nih, banyak orang bergadang sehingga sholat subuhnya ketinggalan. Bahkan bukan ketinggalan Mas Rashid, tapi ditinggalkan. Karena dia tidak tidur semalam sampai dengan jam 3, jam 4. Ya, masih jalan-jalan tanpa arah. Jalan-jalan itu kadang-kadang hanya rame-rame. Pas sholat subuh mereka justru tinggalkan, tidur seharian, bahkan mungkin zuhur pun tidak bangun. Falillah tuh. Ini terus. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, pemborosan adikku sekalian. Betul tidak? Pemborosan, membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan, kan pemborosan. Kata Allah apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Dalam surat Al-Isra itu ya, bahwa orang yang bersikap boros itu boros termasuk teman-temannya syaitan. Masa kita mau berteman dengan syaitan? Tentu kita harus menjadi musuhnya syaitan. Kemudian apalagi kira-kira ya Mas Rashid yang menjadi contoh tasyabbuh? Nah, ya ini kita contoh tasyabbuh kan banyak banget sebenarnya. Banyak sekali. Cuman yang paling menonjol kayaknya 2 ini yang sering terjadi. Cuman kayaknya akibat perkembangan teknologi ini ya. Sekarang kan muncul aplikasi-aplikasi yang nggak jelas gitu. Jelas. Kita mungkin tahu lah, semuanya udah paham ya aplikasi yang itulah yang biasanya joget-joget, nyanyi-nyanyian. Ya lebih dikenal sih TikTok gitu ya. Atau kita alihkan aja, nanti takutnya bahasa nggak usah ya, kita lebih dibahasnya aplikasi TikTok dan sebagainya. Iya, adikku sekalian, ada pepatah harus bijak dengan media sosial ya. Nah, sekarang HP itu mau di mana kita bisa buka adikku sekalian. Namun tentu kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, yang taat kepada agama ya, taat kepada Allah dan Rasulnya, harus menimbang adikku sekalian ya. Bahkan tadi disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Artinya misalkan adik-adikku ada aplikasi ya. Ini aplikasi apa? Oh, enggak tahu. Ibu, bapak guru atau ibu dan ayah, bibi ini aplikasi apa? Oh, itu mah jangan deh, itu mah. Nah, kan kita sedang selamat. Jadi jangan dicoba-coba. Walaupun kadang teman-teman kita udah coba, bahkan kita udah lihat
Bagus juga. Coba lihat, bagus tidaknya ini ada dikutkan harus ditimbang dari segi agama, bukan bagus menurut kita. Kalau agama itu atau bagus menurut kita, nanti akan ini ya masalah agama apalagi nih. Jadi bagus tidaknya itu ikutin agama, jangan ikutin ro'yu dan pikiran kita. Kata Ali nih, sedikit saya tambahin perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan ini, laukan dinu bi ra'yi lakan asfalul khuffi aula bi min a'lahu, ya wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu yang sahu ala zahir ufaihi atau kama qala beliau. Beliau mengatakan gini, kalau benar tidaknya agama ya sesuatu yang kita laksanakan itu dari ra'yu, maka apa kata beliau, lakana asfalul khuffi aula bi min a'lahu, sungguh mengusap sepatu bagian bawah ketika berwudu kan kita ada disunahkan untuk mengusap sepatu kan. Iya ya, yang sahul khuf itu di bagian bawah itu lebih utama dibanding bagian atas. Kenapa? Karena menurut ro'yu, menurut pikiran kita kan yang paling kotor itu yang bawah yang atas. Yang bawah Kan yang maaf ya, ketemu kotoran, ketemu air pipis bawah. Apa kata Ali bin Abi Thalib, kata itu Rasulullah SAW yang sahu ala zahir rufai. Namun ketika masalah itu saya melihat masalah itu mengusap sepatu itu bukan bawahnya justru, tapi atasnya. Jadi sekali lagi, benar tidaknya, baik tidaknya jangan kayak ini jangan, tapi ke agama coba. Kira-kira aplikasi yang tadi kita bahas itu bagus tidak? Ya. Cari, tanya itu. Jadi jangan asal ini kan bagus, Ustaz ini kan bagus abaya itu. Jangan. Bagus tidaknya itu sehingga kita nanti tidak terjumus. Maka sebagai kesimpulan, udah ya, kesimpulan gini. Jadi kebiasaan kita mengikuti atau mengikuti kebiasaan orang-orang kafir itu banyak dampaknya. Ini sebagai kesimpulan bagi teman-teman. Yang pertama adalah mengekor atau mencontoh orang-orang kafir itu mengandung kecintaan kepada mereka. Benar tidak adikku sekalian? Ketika kita mencontoh kebiasaan orang kafir, itu setelah tidak langsung kita suka terhadap orang kafir adikku sekalian. Ya, karena menyerupai mereka dari bentuk lahirnya. Ya, ini bentuk lahirnya, mencontoh pakaian yang menjadi ciri khas mereka, potongan rambut yang dari mereka. Ya, ini tadi yang disebutkan. Tapi dia muslim, Ustaz itu muslim. Tadi disebutkan. Itu sabu yang nggak boleh juga pada orang fasik. Dia muslim tapi potong rambutnya itu melisihi larangan Allah. Iya, dan Rasulnya seperti bahasanya qadza ya. Jadi misalkan segini dipotong, segini enggak jadi ikut. Itu muslim abayanya ya. Tapi dia fasik. Kenapa? Dia melanggar aturan Allah. Kita jangan ikut. Ya. Secara zahir kata ini yang pertama ini, ketika kita mengikuti secara zahir dari orang-orang kafir, kita timbul kecintaan. Tapi lama-lama nih bisa juga kecintaan secara batin. Bahaya sekali. Ya, yang kedua, mengikor pada orang-orang non-muslim atau orang kafir, menunjukkan kekaguman kita kepada mereka. Ada di sekalian punya idola nggak? Pasti punya. Idolanya ayah ibu. Bagus ya, idolanya. Subhanallah. Tapi kalau idolanya adalah orang-orang kafir, ya, lama-lama nanti jadi apa? Lama-lama nanti timbul keanehan kita kepada mereka. Iya. Kagum kepada mereka sehingga ada kecintaan kita kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya mengikuti atau mencontoh seorang mereka, orang kafir itu melemahkan kaum muslim dan menjadikan kaum muslim itu bergantung kepada musuh-musuh Allah. Nah, ini mungkin 3 kesimpulan apa yang kita sampaikan ya untuk Mas Rosid. Ya, kita masih pengen berbincang-bincang lebih mendalam Ustaz. Nah, tapi nggak tahu nih, waktu masih panjang ya panitia ya. Oke, nanti telepon interaktifnya. Kita pengen tanya dulu nih, pertanyaan dari saya, nanti kita ada question interaktif. Oh, siap. Pertanyaan dari luar ya. Nah, gini, semakin perkembangan teknologi dengan mudahnya ya, hanya dengan
barang yang segini ini mungkin ada yang lebih gede lagi, agak gede dikit gitu ya. Kita bisa melihat isi dunia. Mau iya, mau melihat keadaan Chicago misalnya, tinggal di sini. Nah, ya kan semuanya bisa lewat HP artinya. Nah, ternyata dengan adanya HP juga ada literasi bahasa yang masuk, kayak penggunaan bahasa Arab yang mungkin dulu di zaman tahun 90-an itu istilah syukron, barakallahu fikum, jazakallahu khair itu kayaknya nggak pernah terdengar ya. Nah, ulang tahun ini kan jadi akhirnya timbul bahasa yang baru ya. Kayak dulu kan kalau zaman saya tahun 90 ya masih ramai-ramainya happy birthday to you, nah itu ya. Terus ditranslate Indonesia jadi ulang tahun. Kemudian muncul lagi menjadi Happy Milad ya. Happy Milad atau Maulid. Kemudian muncul kayak yang baru lagi barakallahu fi umrik. Nah, ini apakah sama? Karena ini kan ada perubahan bahasa aja misalnya. Baik. Beda bahasa tapi satu hakikat, maka itu hukumnya sama. Masya Allah, sama ya. Ya. Ada satu pembahasan ya tadi yang dari Mas Rashid sampaikan seperti doa itu tadi ya, barakallahu fi umrik ya. Itu subhanallah ya, ada satu pembahasan yang disebutkan oleh seorang ulama. Doa ini memang baik sekali ya, baik sekali. Namun jika ya itu ditujukan di hari ulang tahunnya, justru doa ini menjadi tidak baik. Tidak baik di sini adalah karena memang mengkhususkan hari itu untuk mendoakan keberkahan seperti itu. Itu ya. Jadi intinya nama apapun ya, namun hakikatnya sama, artinya ingin merayakan hari kelahiran, hari ulang tahun, maka subhanallah itu tidak ada ajaran di kita. Bahkan itu sekali lagi ini merupakan tanda atau kebiasaan dari agama lain. Jadi kalau kita ingin mengikuti dengan bahasa apapun, dipelintir apapun acaranya, kalau memang ujung-ujungnya adalah memang hari ulang tahun, maka sekalian itu terlarang. Namun jadi bukan berarti kemudian juga kita tidak boleh mengingat hari ulang tahun, hari lahir kita, bukan. Jadi kemudian berarti kita nggak usah ingat gitu. Yang tadi Abah Yahya ingat hari nikahannya. Hari nikahannya misalkan ya tanggal 25 Januari misalkan hari pernikahan Abah Yahya ini, ingat Masya Allah udah 11 tahun berumah tangga, seperti itu introspeksi jadinya kan. Introspeksi maksudnya itu 11 tahun kok belum bisa gitu. Mungkin, tapi kalau memang langsung di acara-acara yang kemudian minta dirayain kepada ayah dan bunda itu jangan ya. Dan ayah bunda juga hati ya. Kebaikan mungkin dengan mengundang anak-anak itu juga kadang menyulitkan mereka. Barangkali ada di pesannya, ketika ada teman kita yang diundang nggak punya kado, tadi saya sampaikan nggak punya kado, mau datang nggak bawa kado, nggak datang nggak enak, akhirnya Pak utang di toko kado, bayarnya tahun depan, itu bahaya. Itu kalau satu per 30 anak, 30 kado luar biasa. Apalagi kalau nyicil. Iya. Makanya ada di sekalian. Ini harus bijak ya. Ini namanya kalau di istilah itu setan gepeng katanya ya. Yeah. Setan gepeng banget ini. Tapi luar biasa bisa melihat dunia. Jadi intinya adalah ada di sekalian harus bijak menggunakan media sosial. Kemudian juga untuk masa ulang tahun ini, apapun namanya, apapun hakikatnya, maka itu eksistensinya sama. Allahu a'lam bishawab. Nah, ya ini kan kadang muncul barakallahu fi umrik itu ya maaf karena kan di Facebook itu kan muncul ya ulang tahun itu, peringatan fulan ulang tahun, kadang ada yang ngechat barakallahu fi umrik, apa ini? Jadi ya mungkin sama ya, doanya sebenarnya nggak tepat itu, tapi seperti saya doanya bagus ya, mendoakan semoga mendapatkan keberkahan dalam umurnya, tapi mengucapkan itu momennya nggak pas. Iya, jadi mengkhususkan itu. Jadi coba dimulai hari ini mungkin kita ya tidak juga menghilangkan atau melupakan hari kelahiran kita, enggak. Namun bukan berarti kemudian kita juga langsung merayakan seterusnya. Ya, mungkin menjadikan muhasabah bagi kita, maka itu lebih baik.
Insyaallah. Nah, ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, kita akan sedikit ngecek nih siapa teman-teman yang udah ngisi komentar kita hari ini, Ustaz. Ini ada komentar yang jelas, ada yang nggak jelas juga ya, namanya anak-anak ya, Ustaz, ya. Enggak. Cuman tadi ada yang komen, oh saya pulang ke kota, Ustaz. Pulang ke kota ya. Jadi kayak kampungnya di Jakarta gitu. Jadi dari Bekasi pulang ke kota. Ada yang tadi nulis pulang ke Subang mancing ikan, Masya Allah ya. Kayaknya asik nih kalau kita jalan-jalan panitia ini. Kemudian ada yang diam-diam di rumah aja karena memang kondisi COVID ya. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dan ya COVID ini segera berakhir lah ya. Nah, bagi teman-teman ini di rumah ya bisa bertanya secara langsung ya. Tadi sebenarnya udah di-share sama Walas masing-masing ya, terkait nomor telepon apa namanya yang bisa dihubungi untuk question interaktif, apa namanya, pertanyaan secara interaktif ya. Nah, tapi sebelum itu Ustaz, ini ada pertanyaan yang mungkin dalam chat WA ya. Ini Ustaz, pertanyaannya, bolehkah hadir di acara ulang tahun teman jika diundang? Bisa diulang? Bolehkah hadir di acara ulang tahun teman ketika diundang? Masya Allah ya. Hak muslim dengan muslim yang lain dalam hadis disebutkan adalah Ijabah tidak. iya. Jadi diantaranya adalah menghadiri undangannya. Namun, nah ini namun adik sekalian dan para ibu bapak sekalian, ternyata para ulama merinci. Jadi acara yang dimaksud itu apa? Kalau acara yang dimaksud adalah acara misalkan walimatul arus, ya, pernikahan, atau mungkin misalkan ada undangan apalah ya, yang kira-kira undangan ini tidak bermaksiat kepada Allah, ya, maka hadis ini terkena, hadis ini artinya wajib selama kita pun tidak punya uzur. Misalkan kan nggak bisa ya, itu wajib datang. Namun apa yang sudah kita ceritakan tadi, bahwa ternyata hari ulang tahun, hari raya ulang tahun itu termasuk hari rayanya orang kafir, kebiasaan mereka. Jadi ketika kita anggap aja hari raya ulang tahun itu termasuk maksiat, ya, karena tidak termasuk dari ajaran agama kita. Maka ada sekalian, kalau pertanyaan adalah wajib atau hadir atau tidak perlu hadir. Namun mungkin kalian bisa sampaikan kepada orang yang mengundang tadi, mohon maaf, baik-baik ya, maaf saya tidak bisa hadir gitu, acara itu ya. Mudah-mudahan acara itu dilancarkan. Jadi tidak langsung hadir. Enggak, saya nggak mau hadir di acara itu karena perbuatan gitu. Kalau memang pengen menyampaikan pun dengan cara yang baik. Tapi nanti mungkin ya, nanti ketika ketemu lagi, maaf ya kemarin saya nggak hadir di acara kamu. Jadi begini itu. Saya baca artikel atau saya dapat kajian kemarin, itu ternyata acara ulang tahun itu termasuk tasyabuh. Oh gitu. Nah, dalilnya ini dengan baik. Akhirnya kita akan mendapatkan faidah atau manfaat. Jadi jangan sampai gini ya. Jadi pertanyaannya dan jawabannya demikian. Ya, Ustaz. Nah, ini pertanyaan kedua nih, Ustaz. Pertanyaan keduanya, jika kita berbagi supaya anak senang karena merasa kepingin seperti temannya yang ulang tahun, tapi tidak di tanggal atau bulan lahir anak, dengan niat berbagi saja tanpa kue ulang tahun. Jadi mungkin maksudnya pertanyaan ini tuh ya sekedar berbagi makanan gitu biar anaknya senang, tapi itu bukan di hari ulang tahun. Sedekah nih. Baik. Justru ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tahabu, atau kama qala masalah ya. Saling berbagi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Jadi ini, yang dianjurkan justru kita banyak bersedekah. Kapan saja. Ketika ada anak, itu nggak dibeliin ya, karena mungkin nggak bawa uang atau orang tuanya nggak ada, kita bisa membelikan seperti itu. Jadi tidak mengkhususkan di hari itu. Nah, kalau itu tidak masalah insya Allah. Bahkan itu anjuran dari Nabi SAW. Tahadu. Syukran saat ini jawabannya. Nah, bagi teman-teman yang di rumah atau penonton ya, untuk question interaktifnya, jadi nanti bisa menghubungi nomor di bawah ini ya, 0822
42505516, yaitu nomor yang digunakan untuk lesson interaktif hari ini. Nah, tentunya untuk lesson interaktifnya kita punya jargon, Jargon. ya, di awal tadi. Jadi telepon, assalamualaikum, terus kemudian podcast Arkan menuntut ilmu menggapai surganya, nah, gitu. Jadi sebelum bertanya tentunya kita pakai jargon itu dulu. Nah, kita sambil menunggu dari penanya, kita akan sedikit berbincang lagi, Ustaz. Iya, siap-siap. Nah, nanti jika ada yang nelpon, belum ada ya, alhamdulillah. Ini selain TikTok, sebenarnya kan perkara TikTok itu kan pakaiannya saja, pakaian sama kontennya sebenarnya yang salah ini. Karena ada beberapa dari setelah info meninggalnya Syekh siapa kemarin, Syekh Ali Jaber, itu kan sempat muncul di status WA kajian beliau tapi ada logo TikTok gitu. Nah, sebenarnya gimana sih terkait TikTok ini yang salah, yang di sisi salahnya itu apanya sih? Akan ada Baik, ada ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi sebenarnya media sosial itu seperti, kalau orang bilang seperti dua mata pedang, begitu ya? Mata pedang. Jadi kalau tidak digunakan dengan baik, maka bisa menyayat si pelakunya, si pemakainya, gitu ya. Artinya kalau kita bilang media sosial itu ada manfaat dan ada mudarat, ya, ada manfaat dan ada mudarat. Manfaatnya begitu banyak. Kalau saya nih Abah sering buka website dari para ulama, baik ulama yang ada di Indonesia maupun di Saudi sana, saya sering buka, ya. Oke, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dari siapa? Siapa? Caca. Oke, Caca. Gimana jargonnya Caca? Kelas berapa ya? Caca kelas berapa? Kelas berapa? Bisa diulang? Kelas 1 Abu Hurairah. Oke, Caca. Gimana jargon kita hari ini, Caca? Langsung pertanyaannya aja. Oke, langsung pertanyaannya aja. Caca mau bertanya apa kepada Ustadz Yudi hari ini? Kita boleh nggak bertemu dengan orang muslim? Allah Nabi, Bapak Nabi. Ulangi sekali lagi. Kita boleh nggak bertemu dengan orang kafir? Berteman dengan orang kafir. Oh, oke. Nanti pertanyaan ya. Oke. Boleh enggak kita berteman dengan orang kafir? Oke. Tampung dulu berarti ini ya. Oke, kita tunggu pertanyaan setelahnya. Mungkin dari adik-adik mau menambahkan lagi pertanyaannya. Caca ya, kelas 1 Abu Hurairah. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan kelas berapa? Bukan Adi Fari. Nama Samara di atas Putri Zimar. Oke, Samara dari kelas Abu Dar. Ya, Samara mau bertanya apa Samara? Ustaz, bagaimana cara kita menolak teman atau saudara yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita? Nah, itu Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Gimana cara menjawab ya? Apabila ada orang yang mengucapkan selamat ulang tahun atau barakallahu fiikum dan sebagainya kepada kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Samara. Oh, ini beda orang. Ya, boleh dikenalkan namanya siapa? Salwa dari kelas?
Salah satu Zaid. Oh, kelas 1 Zaid. Oke. Salwa, silahkan mau bertanya apa Salwa? Mau nanya Pak Ustaz, Kalau kita diulang ulang tahun, cara nebus undangannya gimana Ustaz? Diulang sekali lagi, Salwa. Kalau kita diundang ulang tahun, bisa melakukannya gimana Ustaz? Kalau kita diundang di ulang tahun, cara menolaknya gimana? Oh gitu. Kalau diundang di ulang tahun, cara menolaknya gimana? Soal. Ada satu lagi? Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Dan kelas berapa? Bilal bin Rabah. Oh, Rosid kelas Bilal bin Rabah. Wah, sama namanya. Oke, Rosid mau bertanya apa, Rosid? Bolehlah kita ikut acara tahlilan. Oh, pertanyaannya, boleh nggak kita ikut acara tahlilan? Ya. Tahlilan. Gimana? Ya, Mister. Ya, boleh nggak kita ikut acara tahlilan di kampung? Itu saja. Oke, ada lagi? Kita sampai 6 question ya. Satu lagi, oke? Jangan mau bertanya lagi? Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa dan dari kelas berapa? Aisyah Bakar bin Abi Waqqas. Aisyah dari kelas 4 Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Oke, Aisyah silakan bertanya. Kalau kita diundang ulang tahun, terus kita nggak datang, ngasih kadonya itu beberapa tahun lalu, beberapa hari lalu, emang boleh, Mister? Oh, berarti boleh nggak kita ngasih kadonya berjarak? Nah, tapi nggak datang cuma ngasih kado, nah gitu. Nah, cukup ya, alhamdulillah. Pertanyaan kita udah ditampung, ada 6 pertanyaan apa 5 ini? 5 pertanyaan. Masya Allah, ini emang anak-anak kita luar biasa ya. Nah, ini sekitar ulang tahun semua. Nah, ini karena memang ya kita tahu sendiri terjadi di masyarakat ya, Ustaz. Memang kita kadang suka nggak enak kalau mau nolak. Kalau kita ada yang nanya tahlilan gitu juga, Ustaz. Nah, mungkin bisa dijawab dari satu persatu, Ustaz. Baik, yang pertama dari adik Caca ya. Bolehkah kita berteman dengan teman-teman yang orang kafir? Itu ya, kurang lebih ya adik Iya, Caca ya. gitu, Ustaz. Bagaimana hukumnya kita berteman dengan orang kafir? Jawabannya singkat. Nabi SAW pun bertetangga dengan orang-orang kafir. Ya, jawabannya singkat. Jadi, adik-adikku sekalian, kita dibolehkan untuk berteman dengan mereka. Ya, selama nih adik-adikku sekalian, kita tidak ikut di acara-acara yang mereka lakukan. Ya, jadi misalkan di acara terutama masih ulang tahun nih, mereka ada ucapan ulang tahun, kita nggak boleh ikut, ya nggak boleh ikut. Bahkan Muslim juga kalau memang ada yang ulang tahun kita nggak boleh ikut kan, seperti itu, apalagi kafir. Namun untuk mereka, kepada mereka kita tetap berbuat baik, ya berbuat baik gitu. Kecuali mereka menyuruh ya atau mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah, itu maka tidak diperkenankan ya. Misalkan mereka mengajak kita untuk mempelajari agama mereka, wah kita nggak boleh ikut seperti itu ya. Tapi berteman dengan mereka diperbolehkan. Ingat nggak ada dikisahkan di surat Luqman itu, ketika Luqman itu menasihati atau memberikan pelajaran kepada anak-anaknya ya, ketika di ayat berapa saya lupa itu, beliau Luqman itu menceritakan
Kalau adik-adikku bertanya tentang bagaimana berteman dengan teman-teman orang kafir. Kalau yang diceritakan di surat Luqman ini justru orang tuanya justru yang kafir. Ya, orang tuanya orang kafir. Karena ada sebagian teman-teman kita yang orang tuanya masih kafir kan? Ya, bagaimana Islam menjelaskan begini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in jahadakum dalam surat Luqman itu. Jadi ketika orang tua kalian itu mengajak kalian kepada kesyirikan, fala tuti'huma. Sama teman kita, ketika teman-teman kita kafir itu ngajak kita untuk berbuat maksiat, berkesyirikan, kita nggak boleh tahan. Wala tuti'huma. Tapi lanjutannya apa? Wa sahibuhuma fid dunya. Namun berbuat baiklah kalian kepada di dunia ini. Artinya adikku sekalian, ya, mereka kafir, kita main bersama-sama biasa. Namun kalau sudah berkenaan dengan agama, maka tidak boleh ikut, ya. Ada adikku sekalian, alhamdulillah di sekolah kita semua muslim dan muslimah ya. Kalau dulu kita di SD negeri itu kan kemungkinan besar dulu satu kelas itu ada teman-teman yang berbeda agama, tapi kita tetap bareng-bareng ketika belajar bareng, bermain bola bareng, ya, olahraga bareng. Namun ketika di masalah-masalah agama maka kita pisahkan. Demikian ya, ada di kesalahan Allah alam. Berarti boleh berteman dalam hal muamalah. Nah, betul, dalam hal muamalah masalah dunia saja. Ya, seperti itu. Bahkan mungkin ya bagi ibu dan bapak nih ketika memiliki bisnis, ya, bolehkah berbisnis atau berpartner dengan orang-orang kafir? Maka jawabannya boleh. Selama tentu kaidah-kaidah bisnis pun agama kita menentukan, maka kita itu misalkan kita tidak boleh riba, gitu kan? Nggak boleh ya, kita nggak boleh. Demikian Mas Allah. Oke, Allah ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua ya. Tadi dari Samara, dari adik Samara ya. Ya, Samara. Apa nih? Dari Samara tadi apa pertanyaannya? Menjawab orang yang mengucapkan selamat ya, ulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Kita barakallahu fi umri. Jadi seperti ini. Intinya yang pertama kita tidak boleh mengawali untuk, bukan kita tidak cinta sebenarnya. Kalau mikir kok si fulan kok nggak, kalau saya ulang tahun kok nggak pernah doain saya ya, seperti itu. Itu kita harus husnudzon ya adik-adik sama teman-teman, karena memang itu tadi karena memang itu syariat tidak memperbolehkan. Namun ketika memang kita didoakan baik di hari ulang tahun maupun di hari lainnya, kita amin, kita ucapkan amin. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi usratik. Semoga Allah memberikan keberkahan di keluarga kamu. Amin. Ya, kalian doakan amin, seperti itu. Jadi insya Allah tanpa kita menganggap bahwa itu adalah ulang tahun, ya, seperti itu. Maka maaf sekali ya adik-adik sekalian, untuk menghilangkan kebiasaan ini, sebenarnya kebiasaan ini sebenarnya bisa hilang kalau ditambah yang kebiasaan syariat itu diangkat. Jadi kalau misalnya ya, kita sering mendoakan orang-orang tuh di setiap saat ketemu, assalamualaikum ya akhi, assalamualaikum, waalaikumsalam, barakallahu fiik. Tiap saat nggak ada ulang tahun, nggak ada apa, tetap ini. Maka ulang tahun juga lewat juga sebenarnya. Tapi maaf ya, kalau kita hanya nggak pernah mendoakan orang lain, ya nanti milih-milih hari mendoakan dia kalau hari ulang tahun dia. Kenapa harus milih-milih? Jadi mendoakan itu kullayaum, ya, setiap hari, setiap saat. Apalagi doakan guru-guru kalian yang ada di sekolah, mudah-mudahan ya Allah di masa pandemi ini mereka diberikan kesehatan, ya, kemudian diberikan rezeki yang halal, yang berkah gitu. Doakan tiap saat. Jadi jangan nunggu hari ulang tahunnya Mr. Rashid kapan ya? Saya doakan, oh jangan ya. Jadi ketika ada orang mendoakan kita, ya kita ucapan amin, gitu ya. Kalau doanya bagus. Ya. Kalau doanya bagus, kalau doanya bagus semuanya kalau fi umri ya. Tapi kalau selamat ulang tahun, nah, kalau itu jangan dijawab. Ya, kalau ini tidak boleh dijawab. Ya, kalau doanya ini semoga keberkahan selalu menyertai. Amin. Tapi kalau memang mengucapkan selamat, ya Allah ya. Jadi lebih baik jangan ini. Kemudian yang ketiga, ada sawah ya. Ada sawah jika diundang. Tadi udah jauh sebenarnya. Cara menolaknya. Cara menolaknya sebenarnya
apa namanya, dengan cara yang lembut, dengan cara yang bagus, ya. Jadi misalkan abahnya juga sering diundang, sering diundang, bukan hanya acara itu, acara maaf ya, kematian tuh, tapi jujur, abahnya sering jujur datang, Bapak Ibu, maaf, untuk acara ini saya nggak ikut. Itu saya doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi ibu dan bapak. Misalkan yang meninggal anak ya, saya udahakan anak, udah mereka akan paham, oh ya abah itu nggak pernah ikut gituan. Nah, sama adik-adik bisa jelaskan kepada yang mengundang, tapi dengan cara bijak ya. Kalau nggak bisa ngomong, ibunya yang ngomong. Gitu ya. Ibu ngomong dong, saya malu gitu ya. Ibu maaf, anak saya udah saya ajarkan bahwa untuk acara ini mohon maaf tidak ikut gitu. Tapi insya Allah kami mendoakan semua, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan hidup itu ya. Jadi caranya sebenarnya lebih enak teman-teman atau adik-adikku, karena yang biasa mengundang itu kan ada teman dekat, ada keluarga dekat gitu ya. Nah, bahasa yang karena ada lebih tahu, ibu dan bapak lebih tahu seperti itu. Karena kalau saya contohin ini kan, itu kan bahasa ke ini beda, tapi kurang lebih demikian. Jadi cara yang baik, dengan cara yang lembut, tanpa menyinggung mereka. Kalau bisa kita punya ilmunya, kita jelaskan kepada mereka bahwa ilmu, bahwa hal itu tidak dibolehkan. Ya, tapi sedikit kita akan hilang. Oke, nah, itu ada salah ya. Nah, kemudian ada Roshid. Nah, sebetulnya namanya dengan Mr. Roshid. Sama ya. Subhanallah. Bolehkah kita mengikuti tadi ya, sama ya, acara zikir, acara tahlil, dan di acara-acara yang tadi, kalau memang ulang tahun, maka sekali lagi acaranya aja tidak boleh. Ya, bukan berarti kemudian gini, itu kan masa membaca tahlil nggak boleh, membaca zikir nggak boleh. Oh, boleh saja. Coba, abahnya mau tanya nih, ada adikku baca Al-Quran itu, nah baca Al-Quran itu bagus nggak? Bagus. Kalau baca Al-Quran di kamar mandi, ya itu salah. Nggak boleh gitu. Tapi nggak baca Al-Quran gitu ya. Nah, sama ini baca zikir, tahlil, kok di acara yang memang maaf ya, tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ya jangan gitu. Saya nggak mengatakan bisa dilakukan nggak bagus ya. Jadi itulah gitu. Jadi sekali lagi tadi yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa din agama itu jangan dengan ini. Anak-anak coba kita telah, insya Allah kita akan terbuka. Jadi nggak boleh ya. Tapi kalau memang misalkan hadir, kalau memang udah pulang kampung ada kematian, ya kita di luar untuk takziah. Kita kan diwajibkan untuk takziah, bukan kalau ini nama bagian dari bagian adat yang diagamakan ya. Tapi kalau memang misalkan ada saudara kita yang di kampung meninggal dunia, datang ke sana, kita takziah, maka nggak apa-apa. Itu nggak harus ikut kan. Kadang-kadang juga kita ke kuburannya, kita doakan mereka. Dan yang terakhir dari adik Aisyah ya? Ngasihkan. Aisar. Baik, memberikan kado di lain hari. Terus untuk apa? Kurang tahu. Sawaun kan atau bahasa ini ya. Sawaun. Gitu ya. Ini gini. Maaf, itu kan memang nggak bisa hadir pada hari itu. Jadi ini gini ada di sekalian. Hadis Nabi Muhammad tadi kalau masalah saling berbagi hadiah kalian, niscaya kalian akan mendapatkan saling mencintai. Seperti itu kan. Nah, artinya ngasih hadiah itu harus di hari ulang tahun lagi. Artinya gini, sampai adik-adik memberikan hadiah kepada abah misalkan, karena hari ulang tahun abah ya. Kalau di hari-hari lain enggak, malah nyekin. Emang udah kenal ya. Maksudnya jangan nyekin gitu. Jangan ya. Jadi intinya kalau memang itu sama jangan ya. Maka sekali lagi memberikan hadiah di ulang tahun itu kalau bisa sedikit demi sedikit. Memang harus tahan dulu. Oh, dia nggak pelit orangnya. Memang dikatakan macam-macam nanti. Tapi kita akan lebih menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Allah alam shawab ya. Pertanyaannya sudah terjawab semua. Semoga bisa dipahami ya tentunya. Nah, kita akan masuk sesi, kita ngasih kuis nih Sob. Nah, jadi nanti akhir-akhir di rumah nanti Ustadz Yudi akan memberikan pertanyaan. Nah, nanti yang bisa menjawab ya bisa menghubungi ke nomor yang tadi ya, yang sudah di-share mungkin
0822 4250 5516. Nah, itu adalah nomor untuk menjawab pertanyaannya. Alhamdulillah, ini acaranya gimana? Oke. Mungkin, nah Ustaz, udah siap pertanyaannya Ustaz? Baik, pertanyaannya ada berapa Pak? Ada berapa? 4 Ada 4 ya. Yang pertama nih buat adik-adik sekalian, review ya, tadi sudah dicatat oleh adik-adik sekalian. Apa yang dimaksud dengan tasyabuh? Nah, Ya. pertanyaannya apa yang dimaksud dengan tasyabuh? Apa yang dimaksud dengan apa arti tasyabuh? Nah, apa arti tasyabuh? Singkat aja ya, silakan. Oke, mungkin ada yang mau jawab apa makna tasyabuh? Oke. Oke, udah masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan siapa? Dari kelas berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Boleh tanya? apa? Sekarang sesi menjawab ya, bukan bertanya. Maaf. Oke, karena banyak sekali telepon yang masuk ternyata ya. Oke, ada lagi yang masuk yang siap menjawab? Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Kelas berapa? Samara. Dengan Samara, Masya Allah. Tadi yang bertanya ya. Samara. Ya, Gujar Al-Jubari. Udah. Oh, Samara ternyata tadi udah bertanya. Tapi nggak apa-apa lah menjawab. Oke, assalamualaikum. Bisa diulangin suaranya? Oke, udah? Ada? Udah mati semua ya? Ah? Oke. Baik ya, pertanyaan pertama tadi ya adik sekalian bisa disimak ya. Apa arti dari tasyabuh? Dan yang pertama, yang kedua sebutkan dalil larangan tasyabuh. Oh, udah ada yang masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari kelas berapa? Hamsa dari kelas Abu Dhar. Hansa dari kelas Abu Dhar. Oke, Hansa, apa jawaban dari apa makna dari tasyabuh? Pertanyaannya, misal diundang tahun kita Mister Maaf, Hansa, sekarang sesi menjawab pertanyaan ya. Nah, sesi pertanyaannya udah ditutup. Oke, ada lagi? Oke, ada yang masuk lagi? Ada. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebenarnya nggak ada respon ya. Oke. Kita tutup dulu aja teleponnya mungkin biar lebih jelas dulu. Adik-adik di rumah ya, sekarang sesi menjawab soal ya, bukan bertanya ya. Sekarang sesi menjawab soal. Oke, ada yang masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Dari kelas berapa? Firza, kelas 1. Iya, kelas 1. Tarik Binsia. Oke, Firza, jawaban dari pertanyaan Ustaz apa?
Hah? Dia bertanya atau menjawab? Iya, kita sabu apa? Iya, benar. Ya. Oke. Tapi apa? Dia bilang apa? Firza? Jawaban dari apa makna tasabbuh? Nah, apa arti tasabbuh? Firza? Halo? Kita lanjut setelahnya ya. Waalaikumsalam. Dari siapa? Kelas berapa? Bara, kelas Tolha. Oke, Bara. Jawabannya apa, Bara? Oh, meniru-niru kebiasaan orang kafir. Oke. Jawabannya benar, Ustaz ya? Nah, Alhamdulillah. Oke, Bara ya. enggak, jawabannya benar, meniru-niru orang kafir. Iya, 100. 100 untuk Bara, Masya Allah ya. Nanti panitia akan menyiapkan door prize ya, bisa menjawab. Oke, kemudian Baik, pertanyaan kedua ya. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, untuk pertanyaan kedua, coba sebutkan dalil, bukan bunyinya tapi surat apa, dalil mengenai larangan tasabbuh, surat apa dan ayat berapa? Ya, surat apa dan ayat berapa? Ada yang masuk? Assalamualaikum. Halo. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa dan kelas berapa? Hamsa dari kelas 2 Abuzer. Hamsa dari kelas 2 Abu Dhar. Oke, Hamsa. Silahkan, jawabannya apa? Pertanyaannya, sebutkan surat apa dan ayat berapa mengenai larangan tasabbuh. Sebutkan surat apa dan ayat berapa mengenai larangan tasabbuh. Surat Al-Hadid ayat 19. Surat Al-Hadid ayat 19. Surat Al-Hadid ayat 19. Ayatnya yang salah, bukan? Ayatnya yang salah ya, tapi suratnya benar ya. Benar, ayat 16. Oke, yang benar ayat 16. Oke, syukran. Ini kembali tadi ya, Adik ya. Iya. Oke, Hansa ya. Alhamdulillah udah kejawab soal kedua. Oke, soal ketiga Ustaz. Soal ketiga, surat. Nah, surat apa yang dibaca adik siapa tadi? Al-Basit. Ya, Basit ya. Surat apa yang tadi dibaca oleh Adik Basit? Oke, surat apa yang tadi dibaca sama Adik Basit? Nah, kira-kira silahkan. Surat Al-Hadid. Dan satu, untuk menerima panggilan dengan biaya yang dibebankan kepada Anda sebesar Rp525 per 30 detik. Assalamualaikum.
Oke. Dari siapa? Kelas berapa? Namanya bisa diulang siapa? Hansa Naya dari kelas 2 Anas bin Malik. Oke. Iya. Apa jawabannya? Surat Al-Hadid ayat 16. Ini jawaban dari pertanyaan kedua ya. Oke. Pertanyaan yang ketiga, Fansa. Coba Mister ulang pertanyaannya adalah apa surat yang dibaca sama Basit yang tadi di awal? Oke, mumtaz. Surat Al-Baqarah ayat 120. Alhamdulillah. Fansa. Oke, terakhir Ustaz mungkin. Iya, terakhir sebutkan satu contoh tasabuh bil kufar yang jelas. Oke, Iya. cukup ya. Sebutkan satu contoh tasabuh yang dilarang. Tasabuh bil kufar yang dilarang. Contohnya apa? Sebutkan salah satu contoh tasabuh kufar yang dilarang. Pertanyaannya. Oke, ada telepon masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Kelas berapa? Namanya diulang sekali lagi. Oh, ini pertanyaan yang ketiga. Sekarang kita sudah ke pertanyaan keempat ya. Pertanyaannya sebutkan salah satu contoh. Jawabannya ya. Ya, sebutkan salah satu contoh dari tasabuh bil kufur yang dilarang. Oke, kita sudah ganti pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan salah satu contoh dari tasabuh bil kufur. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa? Kelas berapa? Nabila kelas 2 Mus'ab. Oke Nabila, apa jawabannya? Apa jawabannya? Saya akan ulang tahun. Merayakan ulang tahun. Oke, Mumtaz. 100 ya saja. 100. Oke, bintang 5 ya. Oke, syukran Nabila sudah menjawab. Oke, alhamdulillah. Sesi pertanyaan sudah selesai. Menjawab juga sudah selesai. Waktu kita juga sudah hampir habis. Tentunya bagi penonton, adik-adik, sobat muslim dan muslimah di rumah ya. Kita sebagai seorang muslim memang harus benar-benar menjalankan syariatnya ya. Terlebih lagi di dalam menjalankan sholat ya Ustaz ya. Karena kan di dalam hadis itu disebutkan Ustaz, bainal kufri wal Bainar rajuli. Nah, bainar rajuli di antara pembeda antara orang muslim dan orang kafir itu adalah sholat ya. Maka sholat itu harus dilaksanakan ya, minimal 5 kali dalam sehari. Itu yang sholat wajib maksudnya. Ya, sholat
maksudnya gitu. Sholat wajib dalam sehari, karena kan ada sholat tahajud, sholat duha, karena kita senantiasa mengingatkan untuk sholat duha, zikir pagi dan petang. Nah, jadi paling setidaknya sholat 5 waktu ya, bagi yang laki-laki bisa di masjid, bagi yang perempuan cukup di rumah ya. Tentunya apalagi sekarang kalau jamaah juga harus menjalankan protokol kesehatan. Alhamdulillah kita sudah di akhir penghujung acara. Kita sudah melaksanakan acara refreshment day ya 5 hari ini, dan penutup dari kegiatan refreshment day adalah podcast Arkan hari ini dengan tema bahaya tasabbuh. Kemudian untuk hadiah dari kegiatan Art Project dan Murojaah Akbar akan dibagikan pada tanggal 22 Januari 2021. Nah, kemudian kami ucapkan thanks to Jamu Mister ya. Hari ini kita dapat endorse dari Jamu Mister, Mr. Dendi ya. Semoga usahanya semakin lancar. Oke, kemarin habis olahraga dengan Mister terkaporit, sekarang kita ada jamunya. Nah, kemarin harusnya requestnya hari Selasa ini. Nah, alhamdulillah sekarang Jumat udah ada ini untuk menjaga kesehatan di saat COVID saatnya. Ustaz, cukupkan insyaallah. Syukran wa jazakallahu khairan. Sudah menemani kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat, faedah, ilmu ya. Ada sebuah kaidah, al ilmu kasyajar wal amalu katsamar ya. Ilmu itu ibarat pohon dan praktek amalnya adalah buah ya. Ibarat buah. Jadi kita udah paham ilmunya, tentunya kita harus mempraktekkan. Oke, syukran kepada semua teman-teman, adik-adik, sobat muslim dan muslimah yang sudah nonton. Kita cukupkan pada podcast hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.